Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Haji Soleh Nur Sidik. Masih posisi di Kawah Galunggung. Saya akan ceritakan pengalaman tentang, karena biasa ada yang diaurodkan ya lagi wirid. Jadi setengah sadar, setengah tidak gitu. Jadi saya tuh seolah-olah melihat ke alam ya dunia lain lah gitu. Saya melihat di pagar, ya saya lihat dari kayu, kayaknya pagar kayu tuh, pagar kayak pagar halaman rumah orang. Saya lihat tuh binatang lulut. Jadi seperti semut, kalau kita lihat semut tuh semua berbaris saja. Kalau semut suka ada yang saling salaman, bertabrakan. Kalau lulut enggak gitu, saya lihat tuh satu baris, jadi nggak ada yang berhadapan balik lagi seperti apa istilahnya hilir mudik, tidak gitu. Kalau lulut itu satu arah ngabri gitu. Cuman dalam sambil berbisik gitu, saya tuh seolah bertanya gitu, ya, menanyakan ke makhluk yang waktu yang namanya apa lulut itu, yang di pagar itu kan berbaris terus gitu. Saya menanyakan, mana rajanya yang komando itu binatang lulut itu yang merayap itu, mana rajanya? Tapi setelah waktu saya tanya mana rajanya itu, tahu-tahu ada yang berbisik bahwa rajanya itu kita, katanya. Jadi akhirnya saya berpikiran gitu. Jadi untuk mengendalikan lulut yang, kalau istilah lulut itu biar diturut orang, mungkin lah dianut lah istilahnya gitu. Itu jadi simbol sebenarnya, jadi simbol juga biar dianut orang. Jadi yang pengen kalau mau jadi rajanya kita gitu, yang mau jadi raja diturut orang, itu istilahnya kayak gitu. Nah setelah itu saya cuma kepikiran gimana caranya gitu. Cuma nggak ada jawaban karena waktu itu seolah-olah eh, jadi sudah kembali lagi lah ke alam seperti kondisi di sini sekarang ini gitu. Jadi dari alam dunia lain itu, begitu saya nanyakan di mana rajanya, rajanya bahwa kita rajanya itu. Cuma waktu saya tanya gimana caranya, keburu saya sadar balik lagi ke alam manusia lah gitu. Nah pagi-paginya itulah datang yang orang Singaparna itu, yang alumni Manonjaya. Jadi beliau cerita bahwa beliau itu setelah sekarang bermukim di Krui, Lampung Barat apa namanya masuknya tuh lah. Jadi beliau cerita itu telah mukim dan punya madrasah di Krui, dan beliau itu murid masih istilahnya pernah ngajinya langsung sama Uwa gitu, Uwa Hoer Pandi gitu, almarhum ya sesepuh Manonjaya itu. Jadi beliau ada petunjuk untuk mandi di kawah, tapi harus minta izin dulu sama orang yang namanya Solihin gitu. Nah disuruh buru-buru lah pagi-pagi itu, karena orangnya sekarang lagi ada di kawah itu, kata Uwa. Tapi memang petunjuk dari Manonjaya itu ya benar gitu, bahwa saya nama Haji Soleh Nur Sidik. Jadi beliau itu yang orang Krui itu langsung nanya, nama saya Solihin, ya saya jawab. Beliau langsung cerita, tapi akhirnya ya itu minta izin untuk mandi di kawah ini. Jadi waktu itu air kawah ini masih bening gitu, belum terlihat keruh seperti sekarang. Jadi beliau itu minta izin untuk mandi di kawah ini. Nah dia sedang mandi, saya kan kalau subuh biasa ya sahur lah, karena setiap tirakat di Galunggung pasti saya sambil puasa gitu. Saya cuci piring. Nah setelah bercuci piring, saya naik ke atas lagi, ke bangunan gitu, tempat saya nginep kan di atas bangunan tuh, pintu air itu. Nah dia beres mandi, akhirnya kan naik lagi ketemu saya.
Nah di situ baru terdengar suara gitu. Katanya pengen jadi raja. Harus gimana? Jadi harus mandi. Karena waktu saya cuci piring itu di air kawah ini semuanya terlihat seperti kalau kita tuh pernah lihat mungkin ada semut yang punya sayap gitu ya. Ini hampir semua tuh. Jadi pagi-pagi terlihat tuh embun di atas air ini. Jadi di atas air kawah ini banyak semut yang punya sayap itu. Kalau yang binatang besarnya kayak siraru gitu, tapi ini jenisnya semut kayak semut, tapi yang bersayap itu. Jadi hampir semua muka air ini dipenuhi oleh semut yang bersayap itu. Jadi waktu saya cuci piring tuh saya lihat kok ini banyak banyak semut kata saya ini yang punya sayap itu kayak siraru yang pada bergelepar gitu di atas air. Jadi setelah saya naik untuk naro peralatan piring dan alat masak saya itu, nah orang kru itu masih mandi. Setelah itu dia naik sudah setelah beres mandi. Nah saya baru terdengar ada suara gitu. Katanya pengen jadi raja. Kalau pengen jadi raja kan harus mandi gitu. Jadi akhirnya saya turun untuk mandi. Jadi petunjuknya kita harus mandi sambil 7 kali menyelam ke dalam itu berdoa di situ di dalam air gitu. Waktu menyelam di air tuh langsung berdoa. Jadi setelah 7 kali kita merendam badan tuh sampai menyelupkan badan berdoa di dalam tuh 7 kali. Tapi saya liatin di air kawah ini yaitu yang semut bersayap itu seperti kecup-kecup dimakan ikan gitu. Tapi itu kayaknya berbarengan, karena nggak sampai 5 menit itu langsung habis gitu. Begitu kering badan sampai terasa pada gatal-gatal. Nah semut yang di atas kawah ini yang bersayap itu langsung habis juga gitu. Setelah beres saya mandi langsung naik nemuin orang kan sudah orang yang dari kru itu sudah masih nunggu di atas itu. Ya saya tanya gitu. Akhirnya beliau cerita bahwa semalam itu sebelum naik ke kawah Galunggung, beliau itu tirakat dulu di Manon Jaya. Jadi minta petunjuk lah istilahnya ke sama gurunya ada petunjuk bahwa saya harus menemukan sesepuh Galunggung. Nah, petunjuknya dari Wahoer almarhum. Jadi beliau itu yang muridnya Wahoer itu suruh datang ke pintu air katanya. Di sana lagi tirakat orangnya. Ya Wahoer itu sampai menunjukkan sampai rinci namanya Solihin karena lagi tirakat di pintu air, silahkan datang minta izin untuk mandi di kawah gitu. Jadi beliau datang tuh pagi-pagi langsung cerita begitu bahwa saya minta izin mau mandi. Kalau beliau bilangnya ya saya mah asal-asalan mandi gitu, katanya asal-asalan mandi gitu. Jadi untungnya ya bisa dianggap untung kan karena ilapatnya buat saya yang katanya pengen jadi raja istilahnya. Yang di kemudian hari saya baru paham gitu maksudnya. Jadi untuk menjadikan seseorang jadi raja atau presiden gitu dengan mengendalikan, bayangkan aja ini berapa hektar yang semut yang bersayap itu penuh di muka air ini. Mungkin jutaan apa banyaknya itu. Karena luasnya waktu itu kan masih ngemplang ke atas ke sebelah sana itu. Kalau kita hitung mungkin ya jutaan lah banyaknya itu. Jadi setiap yang jutaan itu merasuk ke pori-pori seperti masuk ke atau perbulu gitu di badan saya itu. Jadi hikmahnya di kemudian hari. Jadi siapa yang ingin menjadi raja gitu. Atau saya merekeskan seseorang untuk jadi raja. Harus ada restu yang pernah menyerapkan ilmu kemasuran gitu. Jadi istilahnya kalau kita mandi di air kawah Galunggung ini,
buat kemasyuran, buat diturut dianut, karena simbolnya malamnya itu kan binatang lulut itu, biar diturut dianut gitu, seperti asihan lah istilahnya, mahabbah gitu. Sedangkan paginya terlihat kok seperti semut yang bersayap, tapi setelah beres saya mandi, semua binatang tuh ruhnya tuh seperti ya merasuk ke badan gitu. Jadi seolah-olah kita tuh bisa mengendalikan jutaan lah istilahnya manusia, ruhnya manusia dengan pikiran seperti hipnotis lah istilahnya gitu. Makanya dalam urusan masalah pemilihan kepala desa, wali kota, termasuk sampai presiden gitu. Dengan pernahnya menyerapkan ilmu ini gitu, kita itu seolah bisa memberikan restu ke seseorang untuk jadi pejabat gitu. Karena kita yang mengendalikan pikirannya gitu, pikiran orang-orang untuk memilih seseorang itu, termasuk sampai level presiden gitu. Walaupun secara dohir, lahirnya saya bukan apa-apa gitu, karena saya bukan pejabat. Tapi insya Allah saya bisa menjadikan seseorang untuk menjadikan itu gitu, dengan kekuatan ilmu yang telah diberikan oleh Allah, walaupun awalnya berupa kalam petunjuk gitu ya, simbol-simbol, akhirnya kebuka gitu. Jadi simbol untuk manusia supaya nurut ke suatu orang diarahkan, karena saya yang mengendalikan gitu pikiran si manusia itu untuk memilih misalnya kepala desa atau wali kota atau gubernur termasuk presiden gitu, untuk menjadikan si A istilahnya untuk didukung gitu. Karena simbolnya ruh-ruh yang waktu semut yang bersayap di atas muka air kawah ini yang banyaknya ya nggak bisa kehitung lah, jutaan puluhan juta mungkin. Soalnya ruhnya sudah ada di badan saya gitu. Nah kalau buat saudara-saudaraku yang mendengarkan pemaparan saya ini, kalau sewaktu-waktu bermain atau memang diniatkan sengaja untuk mandi di kawah Galunggung, bisa kita turun dari ke arah pintu air Galunggung lah gitu, pintu air pembuangan kawah Galunggung. Kita bisa mandi di sini nih. Jadi sambil badan itu menyelam gitulah. Tapi sambil pegangan, karena di pinggir-pinggir sini pasti itu ada batu-batu, kita sambil pegangan. Jadi kita berdoa aja gitu, minta barokah kepada Allah, misalnya meminta barokah karumatnya di kemasyurannya Galunggung gitu, karena dulu juga kan meletusnya Galunggung itu termasyur, debunya bisa sampai ke luar negeri gitu. Ternyata di balik semua itu ada hakikatnya gitu. Jadi kekuatan yang di kawah Galunggung ini, kalau kita mungkin seorang public figure, itu bisa jadi kita dengan mandi di sini meminta untuk kemasyurannya gitu. Adapun saya kenapa tidak seperti mereka mungkin viral segala macam? Karena kalau saya sendiri ada tugas deh khusus dari yang meniti saya untuk tetap sembunyi di tempat terang. Walaupun saya tidak sembunyi-sembunyi seperti bikin konten ini gitu. Saya tidak sembunyi. Mungkin siapa saja bisa melihat atau mendengarkan pemaparan ini. Tapi kadang-kadang karena saya itu tergurat, terpagar, terbatasi oleh Uga Wangsit Siliwangi. Istilahnya tertutup oleh pintu yang pintu dari batu satangtung kahieman handelem sieum, karena semua itu menyangkut kepada diri saya sendiri. Walaupun saya gimana istilahnya berusaha untuk biar viral gitu, tetap ada kekuatan yang membackup gitu, atau istilahnya meredam untuk saya tetap dalam kondisi ya seperti ini aja gitu.
Jadi cenderung orang mungkin mencibir karena secara lahiriah kita tuh nggak punya padepokan, nggak punya pesantren gitu. Kita nggak punya apa-apa. Jadi tidak ada terlihat seperti bangunan perkumpulan segala macam. Saya tidak ada. Karena orang tuh biasanya melihat karena mungkin ini seorang tokoh ulama besar karena punya pesantren ini gitu. Istilahnya iwannya sekian puluh ribu. Kalau saya tidak punya. Tapi kalau dalam urusan dunia lainnya insya Allah gitu. Seluruh Nusantara para gaibnya saya yang bisa perintah gitu. Jadi saya yang komando sebagai pemegang restu gitu untuk memerintahkan kepada penguasa-penguasa gunung di Pulau Jawa, di Nusantara gitu. Karena ada ya tugasnya itulah. Jadi istilahnya kalau saya itu cuma ngangon, bukan ngangon kambing, sapi atau kerbau gitu. Jadi saya apa yang ditugaskan kepada saya untuk mengumpulkan istilahnya ranting-ranting kering dan menemui tutungul-tutungul di tiap gunung. Jadi para tokoh-tokoh sepuh di penguasa gunung itu yang saya gembala gitu, saya kendalikan gitu. Saya yang memomongnya mereka semua gitu. Jadi kalau saya perintahkan ibaratnya urusan RI 1 gitu, harus ini yang jadi, ya udah, yang lain maaf-maaf saja gitu. Karena semua penguasa di gunung-gunung lain yang ada di Pulau Jawa atau di Nusantara semua tetap masih ada dalam pengendali atau saya yang memegangnya gitu. Dalam segi restu gitu. Jadi saya bisa merestui seseorang walaupun dia itu tidak perlu datang ke tempat-tempat lain gitu. Cukup saya sendiri karena saya yang bisa merintahkan. Jadi sebagai Khalifatul Ardi lah gitu sekarang ini yang di abad sekarang tuh di Nusantara ini. Walaupun yang saya ceritakan bahwa di Kawah Galunggung ini kebarokahannya untuk kemasyuran gitu. Tapi buat saya tetap tidak bisa seperti orang lain, mungkin bisa tenar, bisa viral gitu. Kalau buat saya tidak. Karena ada batasan-batasan yang tidak terlihat oleh mata gitu. Kan kejadian-kejadian pengalaman saya itu sebenarnya nampak jelas terjadi dengan masyarakat segala macam, tapi tidak ada ceritanya gitu, seolah-olah tidak ada cerita. Cuma orang-orang yang terdekat yang pernah menyaksikan gitu kejadian-kejadian itu baru tahu gitu bahwa posisinya eh, perjalanan saya itu gimana gitu. Cuma orang-orang terdekat gitu. Kalau orang-orang yang jauh, karena saya tidak bisa atraksi seperti orang-orang yang di TV-TV gitu. Bisa pamer kekuatan, pamer ilmu, atraksi gitu seperti sulap, sihir segala macam. Tapi kalau saya menghadiri mereka yang istilahnya ahli sulap, sihir segala macam, itu bisa saja itu mereka tidak akan berjalan ilmu-ilmunya itu. Siapa saja juga. Karena urusan dalam pergaiban dan kebatinan, insya Allah saya itu bisa tembus kemana aja gitu. Ke level mana siapa aja juga bisa tembus gitu. Tergantung siapa yang berhadapan dengan saya, urusan dengan saya tuh. Cuma tetap perjalanan perbawaan saya ya tetap begini saja gitu. Harus tetap sembunyi di tempat terang gitu. Dan walaupun saya tidak sembunyi, tetap Allah akan menyembunyikan saya gitu. Jadi walaupun saya berusaha untuk buat viral, tapi karena catatan cerita perjalanan saya itu seolah harus tetap disembunyikan, harus tetap dipingit dari halayak ramai gitu. Walaupun di belakang layar saya tetap berperan untuk mengendalikan gitu.